Perjalanan seorang gadis bisu yang mengubah dunia dengan cara yang tak terduga. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Dena yang sejak lahir tak pernah mengeluarkan suara. Ia tak bisa bicara, tak bisa berteriak, tapi pandangannya bisa menyentuh hati. Dena tumbuh dalam dunia yang bising, orang bicara, berteriak, mengeluh, dan lupa mendengarkan. Ia hanya bisa menulis dan tersenyum. Kadang, orang mengabaikannya. Kadang, mereka mencibir. Dena membawa buku kecil kemana-mana. Di dalamnya, ia menulis satu kalimat setiap hari tentang apa yang ia rasakan, lihat, dan syukuri. Kata-katanya sederhana, tapi dalam. Suatu hari, ia melihat seorang anak laki-laki yang selalu duduk sendiri di taman. Ia tampak marah pada dunia. Dena menuliskan satu kalimat. Tak ada yang salah dengan diam. Lalu, ia memberikannya. Anak itu membaca. Lalu untuk pertama kalinya, tersenyum. Tak ada suara, tapi ada sesuatu yang berubah. Dena mulai menempelkan catatan kecil di dinding sekolah. Kamu cukup. Hari ini juga pantas disyukuri. Diam, bukan lemah. Orang-orang mulai membaca. Seorang guru memfoto catatan itu, mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, kata-kata itu viral. Ribuan orang membagikannya, tapi Dena tak peduli. Ia masih menulis satu kalimat setiap hari. Kini orang-orang dari berbagai kota mulai menulis surat untuk Dena. Mereka mengirimkan cerita, kesedihan, dan harapan. Ia membaca semuanya. Diam-diam menangis. Di hari waktu hujan, seorang anak hampir melompat dari atap sekolah. Ia merasa tak ada yang peduli, tapi di lantai, ia melihat satu catatan Dena. Kamu dilihat, meski tak bersuara. Anak itu turun, menangis. Hidupnya diselamatkan oleh secari kertas. Dena tidak tahu, tapi dunia tahu. Sebuah konferensi inspiratif mengundangnya tampil. Tapi bagaimana bisa ia bicara? Ia tak bisa bersuara. Ia hanya membawa buku catatannya dan satu proyektor. Di atas panggung, Dena tidak bicara. Ia menulis di layar. Kata-kata bukan hanya suara. Lalu menuliskan satu persatu kalimat yang pernah ia buat. Ruangan menjadi diam, lalu penuh air mata. Tak ada musik, tak ada orasi, tapi semua hadirin merasa seolah baru mendengar pidato terbaik dalam hidup mereka. Tepuk tangan berdiri, mengiringinya turun. Dena kembali ke rumah. Tak ada keramaian. Ia menyiram bunga, membaca, menulis. Ia tetap Dena yang sama. Ia tak mengejar sorotan. Seorang gadis kecil melihat Dena di televisi. Ia juga tidak bisa bicara. Sejak hari itu, ia mulai menulis satu kalimat setiap hari. Di rumah, di buku, di tembok. Dena tidak pernah menyebutnya gerakan. Tapi dunia menjulukinya begitu. The Silent Letters. Di seluruh negeri, orang mulai menulis kata-kata yang menolong satu sama lain. Dena duduk di bukit tempat ia biasa menulis. Di bawahnya, lampu kota berkelip. Ia tersenyum, lalu menulis di buku. Aku tak punya suara, tapi aku didengar. Pameran seni dibuka, isinya hanya catatan tulisan tangan dari orang-orang seluruh dunia. Semua terinspirasi oleh Dena. Di tengah ruangan, sebuah bangku kosong bertuliskan, tempat untukmu yang diam. Ayah Dena yang dulu sulit menerima kondisinya, kini menulis surat. Maafkan aku yang hanya mendengar suara, tapi tak pernah memahami hatimu. Terima kasih sudah mengajariku diam. Dena menutup bukunya hari itu dengan satu kalimat. Diam bisa menjadi hadiah jika kau tahu cara mendengarnya. Dan dunia masih terus membaca. Dena tak pernah menjadi pembicara hebat, tapi ia tahu satu hal, bahwa kata-kata punya kekuatan, bahkan saat ditulis dengan tangan kecil, di balik diam yang panjang, dan dari diamnya, dunia mendengar. Kini, ribuan kata hidup di dinding-dinding hati banyak orang, karena satu gadis, satu buku lusuh, dan satu keputusan untuk menulis. Ini bukan akhir cerita, ini awal dari suara-suara yang tak lagi disembunyikan, dan mungkin, suara berikutnya adalah milikmu.